Jadi Mbah sehat-sehat mawon. Sehat. Ya aku bar gering iki. Oh, sakit nopo? Ngurus. Ngurus. Tapi mungkin ya masuk angin iki lho, angin lah perubahan hawa to iki. Nggih, nggih. Ya iki mungkin iku. Tapi sampai ke dokter mboten? Mboten. 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 Kan tapi weteng iki ya mungkin mamon catune wong anu dadi ya nggih. Sekarang yuswane pun pinten, Mbah? Baru 90. 90. Baru 90. Niki bala kula niku bapak ini nggih. Nggih. Katene sapa Nawawi. Nek komet Bugoyan. Komet Bugoyan dinten. Terus napa niku Faraidul Bahiyah. Faraidul Bahiyah. Terus Humaidiyah. Taklim. Wis banyak masihan. Santri kathah, Mas. Nggih boten. Mukim napa nggih anu nggih saking Sumatera enek, saking Jakarta enek, saking Surabaya niku kebanyakan Jawa Timur. Nggih. Jadi sing mondok teng Pak Roji ngriku. Lah. Jenengan ngaji teng mriki mawon. Nanti santrine ngriki. Nggih. Oh. Kan tapi sebab kakinya ini nggih. Sing jak mlaku angel iki punane. Dadi santrine mawon diboyong ngono. Kalau teng Sumbersari diantar jemput. Dinten napa? Senin kali Kamis. Kitab napa? Kitab Taklimul Muta'alim. Pelajaran 1 sanawiyah. Sanawiyah. Terus tunggale taklim sedaya. Nggih, taklim sampai 4. Satu kelas ini jumlahnya 250. Satu kelas. Laki perempuan? Perempuan. Dua-dua perempuan. Nggih. Jadi saya masuk itu hanya pagi ya, jam 1 jam 2. Sebab sudah tua aja lah jawan. Santri-santri santri Riko wingking. Oh, bersih-bersih. Biasa ngaji gimana wis katam kabeh. Oh, pun katam kabeh kalau wis nganggur niku dipel. Niku. Niku nggih lari-lari. Mbah, cerita tentang jenengan awal mondok pripun biyen teng Sumbersari. Tahun pinten teng Sumbersari biyen? Teng Sumbersari niku tahun 1952. Nggih. Niku saya masuk Sumbersari. Bersama dengan siapa? Eranya siapa dulu teman-temannya? Teman-temannya Pak Ramadan ini. Pak Ramadan. Pak Ramadan. Banyak itu 20 di dalam itu satu kelas itu cuma 25. 25 orang. Sekarang kelasnya itu sudah berapa? 250. Satu kelas. Jadi sekarang ini naiknya besar lah. 10 ya. 25 orang itu sekarang yang masih hidup. Saya tinggal satu, saya sendiri. Mbah sendiri yang. Iya. Teman-teman sudah habis. Pak Ramadan sudah meninggal. Jadi habis semua, tinggal satu. Jadi di Sumbersari itu masuk kelas apa dulu namanya? Sekarang kita masuk itu. Nah, zaman dulu. Ya, baru kelas 5 ibtidah. Kelas 5 ibtidah. Sebelumnya ini sudah mondok di Bacem ini. Oh, di Bacem. Nanti 2 tahun. Nanti berarti 50. Masuk Sumbersari 52. Langsung yang ngajar Mbah Yai apa ada guru lain? Mbah Yai ya guru lain sudah banyak. Oh, udah banyak ya. Sudah banyak. Ya, Mbah Yai itu yang mau ngajari ngarut. Terus misal hadis itu Mbah Yai sendiri. Itu langsung saya. Yang saya yang saya pelajari dengan pribadi ini Asbahwana Doir itu. Asbahwana Doir. Ini ngaji. Ini hanya saya saja, muridnya 1, Pak. Mbah Yai 1. Jadi langsung Nah, jenengan tamat aliyah itu sampai berapa tahun? Dari ibtidaiyah Mas Aliyah. Dalam itu saya itu aliyah belum ada. Ya.
hanya sanawi hanya apa Sanawiya. Robitoh Oh, begitu. namanya Robito. Robitoh gitu nama belum dinamakan aliyah. Waktu itu santri ada berapa, Mbah? Nah, itu lebih kurang baru 300-an. Udah rame berarti ya? Ya tamat saya ini sudah banyak. Satu kelas ini ada yang 24, ada yang 25 gitu. Satu kelas ini. Dan sekarang ini sudah pesat segini. Iya. Kamarnya waktu itu apa, Mbah, namanya? Kamarnya ya kamarnya Al-Munawar. belum. Om Munawar itu bikinan saya. Mbah yang bikin itu? Iya. Jadi dengan Pak Iksan Kencong, dengan saya itu membuat godaan dinamakan Al-Munawar. Oh, nanti kok dinamain Al-Munawar? Yang membuat saya sendiri. Itu sudah ngalamati, oh enggak godaan itu tandanya arepe boyong. Nama Al-Munawar diambil dari mana? Al-Munawar. Diambil dari mana? Ah, ini Jamal Munawar ini oleh karena sebagai kita ini sebagai mendapat sinar dari Allah, ini dikeluarkan Al Munawar yang sangat terang. Gitu. Semoga yang bertempat di situ mendapatkan cahaya, harapan. Nah, jenengan itu setelah apa namanya sekolah kan jadi guru kan? Iya, iya. Berapa tahun? Nah, saya menjadi guru ini model makanya saya masuk di Sumber Sari tahun 52 ini sekali masuk dapat seminggu ini saya sudah menjadi guru. Wah, beda memang. Kan tapi guru umum. Oh, karena Mbah tamat SMP ya? Tidak tamat di lorok itu kan, tapi masalah umum itu saya mengatasi. Ya antara yang lain jenengan paling pinter umumnya. Iya, gitu. Ngajar apa, Mbah? Mengajar itu ya jelas di dalamnya itu masih kecil-kecil ya, pengajaran baca tulis lah ya. Ya, itu dia mengajar soal, menyoal atau hitung lah cara biar hitung. Oh, jadi 2 minggu jadi santri langsung jadi guru. Makanya ini sekarang ini saya belum pernah membayar syariah itu belum pernah. Jadi masuk sampai selesai sampai masuk enggak? Saya seminggu masuk menjadi guru itu sudah dibebaskan. Sehingga uang pangkal atau uang gedung dibebaskan. Luar biasa. Pondok gitu ya. Iya. Ini bedanya pondok dengan lembaga lain. Nah, setelah jenengan selesai apa namanya masa pendidikan itu ngajar berapa tahun? Nah, sudah saya tamat itu tahun 57. Ya, 57 sampai tamatnya mata Robito tamat Sanawiya namanya. Robito. Ah, Robito. Oh. Jadi jikalau agama ini saya menjadi murid, jikalau umum saya menjadi guru. Jadi mungkin duduk saya itu di meja, mungkin di bawah. Itu tahun 57. Jikalau sudah 57 itu saya menjadi mustahik. Menjadi kepala sekolah. Kepala seluruh iya. Kepala sekolah. Dan itu saya mengajar berpindah-pindah melihat. Berapa tahun itu sampai kepala sekolah? 57 sampai 63. Oh, luar biasa. 6 tahun. 6 tahun. 63 saya pindah ke sini nikah. Nah, sekarang kalau Mbah suasananya waktu di Sumber Sari dulu gimana? Kira-kira suasana waktu awal-awal tahun 50 berapa tadi 52-an, 57 itu gimana suasana di Sumber Sari itu? Suasana ya aman, kata ini dalam itu lah masih zaman PKI ada. PKI masih hidup. Ini di jalan itu kalau malam ini orang yang jaduk-jaduk ini sebagai tokohnya. Sebab banyak sekali gangguan dari luar. Jadi situasi Sumber Sari ini belum ditembok ngono kok belum. Jadi apa pagernya itu besar-besar gitu. Itu banyak sekali yang mengacu apa itu pondok itu. Jadi gimana? Pengertiannya mengganggu. Iya. Maksudnya dengan suara-suara. Oh, tidak, malam kok malam merupakan apa mengambil apa, mengambil
jadi kriminal itu Mbak ya? Karena nggak suka adanya pondok. Oh, tidak ada. Nah, dari itu yang jaduk-jaduk ini teman saya itu namanya Dawali. Ini sekarang bapaknya Ajib itu loh. Iya, iya. Dari Banyuwangi itu jadi tokoh. Jadi kalau pun juga di dalam pergaulan antara masyarakat seperti sepak bola itu kan, tapi sepak bola ini cah pondok harus di sini ini dimasuki linggis dulu. Jadi juga menendang itu ya sino lempang. Dalam itu yang penting itu jaduk. Yang penting jaduk zaman sakmono. Zaman sakmono jaduk yang penting itu. Dawali ini suatu biasanya sih kalau membaca sayur itu tidak usah hirus, gini saja. Allah. Itu anak Banyuwangi. Bapaknya Pak Ajib. Bapaknya Ajib itu namanya Dawali. Nah, Mbah, kesan-kesan jenengan dari tentang Mbah Yai pripun? Nah, kesan saya yang paling pokok, saya ini dapat kerabut Mbah Yai. Saya kesan Mbah Yai ini ya angger gitu. Mbah Yai itu kalau memanggil angger gitu ya. Jika sudah tamat dari sini jangan sampai lupa Nasrul Ngemi Wadin. Nasrul Ngemi Wadin. Dan banyak sabarlah, taat tetap kepada orang tua. Seperti yang ditulis itu. Gangsal niku niku kesan yang paling masuk. Kan tapi kesan yang paling masuk sungguh-sungguh saya dapat ngeramut jenazahnya Mbah Yai itu sampai kuburan. Itu paling mendalam. Misalnya bangga koyo seorang. Niku semerap lah. Sampean juga nggih ngaten niku. Niku saya yang menerima di ruang melihat itu. Yang di atas Pak Khosin, yang tengah saya, yang kaki itu Pak Mahfud. Semua sudah sekarang sudah meninggal. Tinggal saya. Udah habis semua nih? Udah habis, tinggal saya ini. Sama ini mungkin sama kelipatan. Ya moga-moga dipanjangi umurnya Mbak. Jangan panjang umur. Doakan saja saya husnul khotimah. Amin. Kalau panjang umur gimana Mbak? Kalau panjang umur? Panjang umur ya? Orang udah kagak ada Mas. Udah capek Mbak? Udah capek apa gimana? Mau ngobrol sama temennya udah pada nggak ada. Coba gini, panjang umur kalau tidak ada faedahnya tidak berguna. Jadi yang baik mati saja jika ada faedahnya. Maka ini husnul khotimah yang saya minta gitu loh. Masalahnya gini Mbak, kebanyakan orang itu kan panjang umur mintanya. Nah, iya, dengan saya tidak panjang umur jika tidak ada faedahnya sia-sia. Karena udah panjang umur aja ya. Aku mengabdi di Sumbersari dulu, pernah nggak didukani Mbah Yai? Ya pernah. Contohnya apa? Contohnya saya ini pada bulan Sa'ban ini punya ini kepekan. Terus anaknya, istrinya Pak Solehan, istrinya Pak Jen itu dititipkan pada godaan saya. Saya dongeng. Dongeng saya itu Gajah Motosoko. Saya di Senen itu. Kenapa di sini? Apa? Gajah Motosoko itu cerai karangan wong kafir. Terus apa lagi? Itu saya dimarahi. Lalu dongengnya kepada bocah itu sing apik dongenane saka kitab. Terus pernah ditukani apa malih sama Mbah Yai? Pernah. ya banyak ditukan dengan ngaji itu ya banyaknya disinggung-singgung itu banyak loh. Tapi kalau yang itu tadi pribadi banget gitu ya. Yang pribadi itu. jangan dongeng Gajah Motosoko. Di Sumbersari itu zaman dulu katanya nih antara laki perempuan masih bisa komunikasi, masih bisa. Masih.
seperti ibu sampean. Itu ini sudah di pondoknya Mbah Lik, Mbah Dadur kan, tapi belum punya pondok. Iya. Itu baru godaan rumah gitu. Itu masih biasa. Masih biasa aja ya. Sekolah juga masih bareng gitu. Iya. Zaman jenengan itu laki perempuan masih ada campur nggak? Tidak. Sekolahnya nggak? Zaman saya masuk 52 itu sudah pisah antara lain. Kan tapi yang putri bertempat di rumahnya Pak Samur Kencong. Oh, di situ awalnya. Ini awalnya. Oleh karena Pak Samur itu punya selitan luas. Lelasan gabah itu gerbekan lajeng dipindah ke Sumbersari. Asalnya Sumbersari ini hanya laki-laki. Perempuannya di Kencong. Seperti ibu sini ya, sekolahnya masih di Kencong. Bu Halim. Iya, tahu. Kan bareng sama mama saya kan. Iya. Masih di Kencong, yang putri yang laki-laki di Sumbersari. Jenengan jadi dari awal komunikasi Sumbersari sampai sekarang tuh belum pernah pisah ke Sumbersari ya? Belum. Jadi saya malah cari itu. Tadi jadi mantan pisah ini hanya berapa tahun begitu saja. Coba saya menjadi temanten, ini tidak ke sana. Tahun. Apa berapa tahun? 3 tahun apa? Sudah itu dipanggil lagi. Di sekolah itu yang banyak itu saya mempelajari faraid. Sampai dinamakan saya Pak Furut. Sampai berapa tahun jenengan ngajar faraid? Wah, tidak ada hitungan. Sampai hafal itu enggak bagus. Nah, saya tidak membawa buku sudah. Terus langsung ajar aja langsung. Iya. Udah hafal teks. Apa? Lebih-lebih pada furut dan sebagainya. Dan ini yang mengesankan, Mbah Yai ini jika dipanggil rakyat untuk membagi warisan, saya masih katut. Jangan mendampingi sebagai bagian ngitung. Dan nampak kali tidak mupakatan. Ini harus gini. Jadi saya ini sudah mengatasi dalam itu. Kan pasti bagian udah benar masa itu masih ada. Kan dan tadi sampai dinamakan Pak Furut itu sudah. Jadi jenengan dijuluki Pak Furut sampai Abul Furut kali ya. Asabil Furut. Sehingga para guru-guru yang sebawah saya kebanyakan kursus kepada saya. Masalah faraid. Sampai nggak mengajar faraid sampai tahun berapa? Nah, ini aja, ya? Lebih kurang tahun berapa ya? Tahun 80. 80 udah nggak ngajar faraid? Masih 89. Ini saya pindah 89. ke 89 saya mengajar terus taklim. Taklim itu biasanya mengajar Mbah Yai. Terus diserahkan guru tua seperti saya. Ya bisa nasihati lah. Terus punya menantu Pak Asrofi. Habis itu ngajar faraid Pak Asrofi akhirnya sambung nih. Tapi saya leren diganti Pak Asrofi. Pak Asrofi. Asrofi. Kelas sampean ya? Iya, masih. Saya kan di bawahnya sampean. Saya tahu itu perjalanan itu pergantian gitu. Nah, dari habis saya diganti Pak Asrofi. Saya pindah kepada taklim sampai sekarang. Kalau menurut Mbah, apa sih keunggulan Sumbersari itu menurut Mbah? Dibandingkan pondok yang lain gitu. Mbah di masyarakat ini. Di dalam itu, tahu sekarang ini faedahnya yang terbanyak di daerah Kediri dan Malang, semua keluaran Sumbersari, guru-gurunya ini. Jadi yang berarti barokahnya Sumbersari ini lebih meluas. Memasyarakat. Kira-kira apa sih Mbah, kok bisa memasyarakat tuh? Kira-kira ya istitannya Mbah Yai, jadi barokah Mbah Yai. Tirakatnya Mbah Yai. Monggo. Ijazah dari tirakatnya Mbah Yai lah. Nah, gitu mungkin saja begitu. Tadi oleh karena Mbah Yai itu barokah, ilmunya barokah,
sampai Malang Sumbersari, apa ke Malang Kediri ini kebanyakan mesti ada guru yang keluaran dari sini, dari Sumbersari ini. Mungkin keluar daerah barang, seperti Jakarta ya banyak Sumbersari. Kalau dilihat dari pendidikan itu, dari saya guru berarti akhirnya pendidikan. Padahal kalau kita melihat Pak Udaya, di luar profesi keguruan, Sumbersari itu di masyarakat menonjol. Iya. Nah, ini dengan barokahnya Mbah Yai ini, barokahnya ini tidak pandang bulu. Ya, apakah dalam partai itu tidak masuk partai, kan tapi dinamakan Islam, maka dinamakan salaf, apa pondok Islamiyah Salafiyah. Tidak pandang, jadi kepada Muhammadiyah mau, kepada NU mau, dan sebagainya mau semua. Jadi tidak pandang. Dan 2 kali Mbah Yai ini ramah tamah, diundang siapa saja datang. Lebih-lebih orang tetangga yang fakir itu mesti didahulukan. Jadi Mbah Yai itu seperti itu sifatnya ya? Iya gitu. Dan 2 kalinya Mbah Yai ini tidak cukeng Bapak ya. Apa-apanya tanduran itu dirusak oleh santri itu biasa. Dan itu sering ngambil Moris. Saya mengambil ayam ya? Oh enggak, Apa? Moris. Dua anak Kalanda. Pernah ngambil itu? Saya boleh. Tadi menanam apa-apa dicolong ya rek itu jangan. Tapi memang kelakuan santri itu dari dulu memang ada yang gitu, Mbak? Iya, malah nemen dia. Kok bisa nemen dia? Ceritanya gimana, Mbak? Bebas itu, bebas. Jadi ya maklum lah santri itu lalu ya. Jadi apa-apa dipek. Umur itu ada yang matang dikit, taruh di. Ini sudah ngaku sendiri ini. Oh, jadi zaman dulu itu istilahnya sering ngambil-ngambil terus biasa aja gitu. Biasa. Ya ikhlas aja. Ikhlas aja. Gak dicariin siapa yang nyari ambil nih gitu. Tidak ada tujuan dari kiai kepada murid, tidak ada dalam. Sudah ikhlas. Dan kebiasaan Mbah Yai ini riadohnya banyak melek. Oh. Pernah santri ini Mbah Yai ki apa to wiridane diinceng. Lalu nih tiba-tiba pun jam kali jam ini asik anu kitab. Baca kitab. Matlah. Belajar itu tiap malam itu. Kalau sekarang apa? Kita WA-an. HP-an. TV-an. Mangga. Jadi Mbah Yai itu seperti itu, Mbah. Nggih. Sehingga mulai jadi santri di Lirboyo itu begitu. Jadi riadohnya Mbah Yai itu banyak melek pokoknya. Melek tapi mutolaah kan belajar. Untuk katamu meleknya melek ada faedah. Memang benar. Saya menyaksikan kakak-kakak saya itu, saya ke atas nikah tuh Mbah Yai semua. Akhirnya. Gitu. Ya. Maka dia tidak pandang bulu, diundang siapa saja. Padahal tong Prambon Nganjuk. Oh, nggih. Masalahnya abah lo kan murid Mbah Yai. Nggih. Lirboyo. Mendirikan Madrasah Lirboyo. Jadi ini adalah Mbah Yai. Mbah Yai ini keluaran Tebireng. Kalau begitu dipindah ke Lirboyo. Ini berapa tahun itu diperintah oleh Kiai Makrus. Itu jam itu Kang begitu. Kang Bekeh. Bocah-bocah ke warahono nulis. Iku dawuh Mbah Yai. Warahono nulis. Terus Mbah Yai niku mendirikan Madrasah Lirboyo. Diarani Hidayatul Mubtadiin. Itu yang menyetak nama ini Mbah Yai Bekeh. Sesudah itu beberapa tahun panjenengane kawin dengan Jombangan. Jadi punya ini putra Kiai Jombangan Mbah Abu namanya. Itu terus apa
sudah punya anak satu, baru pindah ke Sumbersari. Anak satu itu istrinya Pak Resikin ini, Yuda. Itu pindah ke Sumbersari ke tahun 48. Di 48 ini Mbah Yai pindah dari Jombang ke Sumbersari. Jadi di pendirinya Sumbersari ini 48. Saya ke sana ini sudah ronde keberapa itu? Sudah saya 52 kok. Berapa? 4 tahun ya? 4 tahun. Tapi udah banyak santrinya ada. Oh, sudah banyak, 300-an itu sudah. Tuh, gitu. Sejarahnya demikian itu. Dari 12 santri yang dari Jombang. Ya, membawa santri 12, setengah dari yaitu Bunda Lem itu. Sekarang masih ada gitu? Tidak ada, sudah habis. Sudah nggak ada. Belum, sudah habis semua. Uang kurun saya banyak yang sudah habis. Bahkan tahun keempat kan, yang tahun keempatnya tinggal Mbah sendiri ya? Iya. Tahun pertama 12 itu. Ya. 12 itu. Habis sekarang itu. Ya, semoga-moga penyambung-penyambungnya lebih banyak lagi. Ceritanya udah nyambung kita ya. Udah kita cerita sambung ya. Sekarang ini santrinya sudah lebih kurang 5.000 sekarang ini. Jadi Mbak kalau melihat ke sini udah. Ya iya, saya sangat besar. Wah, lihatlah itu ada kompos-kompos itu sekarang. Dan selalu ya alhamdulillah, jadi tanah-tanah sekitarnya ini banyak yang dijual. Karena sekarang apa saran Mbah untuk pembebasan tanah itu Mbah? Kalau untuk alumni-alumni gitu. Ya supaya dibantu lah. Oh, dibantu Mbah. Sebab apa ini demi li'i'la'i kalimatillah. Jadi sampean mengeluarkan uang 1 juta umpamanya. Nanti surga yang menyambung dan meneruskan perjuangan Mbah Yai. Jadi sekarang di situ sekitar situ udah dikuasai Sumbersari semua gitu ya. Koyo-koyo ngono saya ini. Sebagian besar. Moga-moga sih tambah besar lagi Mbah. Jadi sedane Mbah Yai ini mungkin tidak malah surut, malah bertambah besar. Jadi menurut Mbah perkiraan Sumbersari tambah besar tambah besar. Buktinya apa Mbah? Buktinya muridnya itu banyak. Tambah banyak lagi ya? Sekarang ini ketika Mbah Yai Sedan ini baru 3.000-an. Sekarang sudah ada 5.000. Kan tapi Kakung Putri loh ya. Iya. Kakung Putri. Harapannya Mbah terhadap Sumbersari? Ya, semoga dapat sempurna semuanya, sempurna di dalam bidang agama. Terutama di situ yang dipentingkan adalah agama. Soal umum nanti di sampingnya saja. Kan tapi mulai di sekarang ini sudah diadakan universitas, dinamakan apa? Institut Agama Islam Kakek Asy'ari. Itu yang mendirikan ya sudah Mbah Yai sudah tidak ada. Jadi yang penerusnya Gus Nuri ini. Ya Zainuri kan tahu. Di awake tarbiyatut diniyah ya awake. Apa pae iki sing umum. Nah, Yai Zainuri tak kula nek dawuh. Nggih. Terus umum ini yang menyukurkan adalah Pak Fathan niku. Pak Fathan ini muridnya Musta'in mantu saya itu. Mantu saya itu lah Musta'in Malang. Oke. Niku sekarang ya alhamdulillah santrinya enak 500-an sudah. Itu mantu anak pertama. Gitu. Jadi Mbah ini selama masih hidup langsung masih khidmat ke Sumbersari terus. Nah, ya, ini sampai harapan saya mati masih menjadi muridnya Mbah Yai. Mengapa gitu Mbah? Ya, saya otomatis kepada guru, satu taat kepada Ustadz. 2 kalinya barokahnya Ustadz itu saya dapat gini iso alif iso bak ya Sapiah Ustadz saya. Apa gini seolah-olah saya banyak menerima terima kasih manfaatnya Mbah. Oh gitu. Yang sering kesini siapa Mbah? Siapa? Yang tadi kayak Pacitan.
Ya, ini ya guru-guru itu biasa ya. Sekarang ini Nur pernah kesini? siapa? Nur malah tak. Nur Hadi. Oh, iya gue ya kata apa jarang-jarang itu anaknya lah sekolahnya Oh, bareng. Jadi ngirim anak mampir. Sekarang sudah pindah semua. Iya. Jadi yang di Tebuireng ini tidak ada sekarang. Alhamdulillahirabbil alamin qadang wa fa'nahu wa yuqafi wa ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa sikawati musalika wa nasallu ridhoka wal jannata wa naqum Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahli ilmi ahli khair wa la taj'alna wa iyyamin Allahumma lana wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana futukal malikin ya hayya qayyum bi rahmatika saghina ya Allah untuk dianain manafi'a malam maqbula wa badanan sukhika wa qalban khusna hayatan thayyibah wa mutan bi husnil khatimah Allahumma ghafar jamin amalina wa rahmataka awsama min dzunubina wa ilam akun ahlan an uballigha ila rahmatika rahmatuka ahlun an tuballighana li anna wasingat wala sayyi Allahumma bi nurika ihtadaina wa bi fadlika sagana wa bi kasbahna wa amsana wa tunubana baina yatika wa nasawwira wa natubu ilaih ya kanan ya manan ya kanan ya manan ya kanan ya manan Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin